Oke, hari ini saya diminta Mas Anang untuk memberikan nasihat pernikahan kepada Aurel. Saya pikir tadi ada Atta, ternyata rencana bisa Atta juga bikin pengajian sendiri. Nah, kapan saya masih cari waktu untuk bisa datang ke tempatnya dia. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dengan segala rentetannya. Ya sahdu, ya romantis, ya ada ketawanya, komplit lah pokoknya. Nasihat apa yang dikasih Gus Miftah mungkin? Saya memberikan nasihat kepada keduanya. Aurel, banyak yang mengatakan kenapa kamu nikah muda. Saya bilang sama Aurel, bukan masalah nikah muda atau nikah tua, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu memilih pasangan yang salah. Dan ketika kamu menghadapi itu semua, saya bilang sama dia, ketika kamu tulus mencintai karena Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya kasih tahu bagaimana tip-tip menjaga keharmonisan keluarga kepada si Aurel. Kemudian kalau ngomong pernikahan jangan ngomong enaknya saja, tapi karena pasti juga akan ada banyak permasalahan yang ada di dalamnya. Saya bilang orang nikah itu memang nambah masalah, tetapi kehadiran dua orang ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Soal pernikahan muda sendiri gimana sih Gus? Artinya dari kacamata agama itu sendiri? Kan ya sah-sah saja. Selama udah balik dalam kacamata agama itu sah. Kalau kemudian undang-undang pemerintah kan undang-undang pernikahan umur 21 tahun. Kan sudah layak untuk itu, baik Atta maupun Aurelnya. Jadi nggak ada masalah sampai hari ini. Oke, Gus tadi bertemu juga langsung Kak, nasihat untuk Aurel sendiri atau memang? Iya, jadi memang secara khusus kita memberikan nasihat kepada Aurel. Saya kasih apa sih ciri-ciri wanita solehah menurut Rasulullah? Minimal tadi ada 3 yang saya sampaikan kepada dia. Yang pertama dipandang menyenangkan, taat kepada suaminya dan bisa menjaga kehormatan diri dan harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Saya bilang juga sama dia bahwa istri yang hebat itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi saya juga bilang kepada Atta, suami yang hebat tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Dan ternyata nasihat-nasihat pernikahan kita kemas secara semacam quote itu lebih gampang diterima daripada saya hanya menyampaikan ayat dan hadis. Itu tadi ketika Mas Anang meminta itu sendiri kapan sih Gus untuk menjadi penasehat? Saya udah janji untuk membantu pernikahan ini sejak bulan Ramadan tahun kemarin. Kita sempat by Zoom, kita sempat YouTubean bareng, dan waktu itu Mas Anang minta, oke, karena kebetulan saya bersahabat dengan Mas Anang sudah 8 tahun lebih. Dan Aurel bilang, tolong aku dibantu ya Gus, ya saya bantu. Termasuk besok akad nikah tanggal 3. Entah akhirnya Mas Anang menikahkan sendiri atau tetap minta tolong kepada saya, nanti akan kita rembuk lagi. Ada beban tersendiri nggak Gus menjadi penasehat? Enggak juga, karena memang saya dengan keluarga ini cukup akrab juga dengan si Loli, sehingga ya slow-slow saja itu. Termasuk pembahasan kemarin saya diminta untuk Gus lah yang menikahkan, aku pasrah, karena kan boleh saja wali itu memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan. Tapi nanti jadinya seperti apa, benar Mas Anang mau pasrah sama saya atau beliau punya keberanian untuk menikahkan dirinya sendiri, ya gak ada masalah. Saya nanti akan ngomong sama Mas Anang, kalau bisa Mas Anang langsung menikahkan si Loli. Karena dulu juga si Asanti kan Mas Gangsar itu memasrahkan kepada orang lain. Karena boleh menikahkan diri langsung sebagai wali atau pasrah kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini barangkali Mas Anang pasrah sama saya. Ada dan harapan Gus, sampai akhirnya Mas Anang memasrahkan kepada Gus Miftah. Kenapa? Ada alasan tersendiri nggak? Ya karena alasan kedekatan saja itu. Alasan kedekatan saja. Dan Mas Anang merasa berguru di pondok saya, itu saja alasannya. Maka kemudian Mas Anang pasrah kepada saya. Doa dan harapannya itu apa? Saya berdoa mudah-mudahan tidak hanya lancar sampai tanggal 3 pernikahan, tapi keluarga ini akan menjadi role model bahwa nikah muda itu menyenangkan. Selama tidak melanggar aturan. Sehingga saya berdoa kepada kedua mempelai ini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan langgeng ila akhir zaman. Jadi saya sampaikan kepada Aurel, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat, cuma 5 menit, bukan haji, cuma 1 bulan, bukan puasa, cuma 1 hari. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah, karena ibadah seumur hidup dan selamanya. Maka saya sampaikan kepada Atta tadi, walaupun Atta nggak datang, tapi dia nonton, saya bilang, Atta, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Itu ya, thank you ya. Makasih ya.